Pasti kalian semua bertanya-tanya kenapa kelas 1 dan kelas 2 digabung menjadi satu kelas. Ya, karena wali kelas 2 tidak dapat hadir dikarenakan sakit. Jadi ibu harap kita bisa belajar bersama dengan baik di kelas ini. Bisa? Iya, terima kasih. Nah, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk kelas 1, semua hadir pada hari ini teman-temannya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus. Hari ini berarti kelas 1 semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Nah, untuk yang kelas 2, apakah kelas 2 ada yang tidak hadir teman-temannya pada pagi hari ini? Hadir semua. Keren. Semuanya hadir pada pagi hari ini untuk semangat belajar. Ya. Udah. Sebelum belajar, coba kita mau speaking dulu. Boleh? Boleh kita speaking? Coba semuanya stand up. Ya, stand up. Coba kita mau tepuk semangat dulu ya, agar pagi hari ini kita semangat untuk belajar. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang 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 ding 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 dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha nga. Aha aha semangat. Iya. Udah semangat semua? Jadi pada pagi hari ini untuk yang kelas 1 dulu, kita mau belajar mengenai hewan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Pasti kalian tahu ya, teman-teman yang ada tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita ini ada namanya benda mati dan benda hidup. Nah, benda hidup itu benda yang bisa bernafas, bisa bergerak, dan bisa berkembang biak atau melahirkan. Coba perhatikan dulu gambar yang ada di atas. Ya, gambar di atas ini adalah contoh benda yang hidup. Ada apa saja? Coba dilihat. Iya, benar. Ada kucing, ada tumbuhan, dan juga ada manusia. Itulah contoh benda hidup atau makhluk hidup yang bisa bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Nah, yang kedua, tadi ada benda yang tidak hidup. Benda yang tidak hidup adalah contoh benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas, dan tidak bisa berkembang biak. Contohnya apa? Coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ya, ada apa saja? Iya, benar. Kursi. Kursi adalah contoh benda mati. Kalau tidak kita dorong atau kita geser, dia tidak bisa bergerak. Benar, tidak bisa bergerak. Nah, untuk itu ibu beralih dulu ke kelas 2. Untuk kelas 2, kita hari ini belajar mengenai pecahan. Nah, pecahan adalah sesuatu bagian dari satu bagian yang utuh. Bisa dibilang A per B. Nah, A-nya itu disebut pembilang, yang B disebut penyebut. Biar lebih jelasnya, ibu mau menunjukkan satu gambar untuk contoh agar kalian lebih paham. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di atas. Nah, ini adalah satu pizza yang utuh, yang bulat, kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Jadi, bentuk pecahannya adalah 1/2. Kenapa? Karena satu pizza yang utuh dibagi menjadi 2. Jadi 1/2. Satunya itu pembilang dan 2-nya adalah penyebut. Oke, baik. Kembali lagi ke kelas 1. Ibu akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan. Dan sebelum mengerjakan tugas ini, ibu mau kalian memperhatikan di sekitar yang ada di sini, yang ada di sekolah kita, benda-benda yang hidup dan mati. Setelah itu, nanti kalian kerjakan di kertasmu. Bisa? Apakah bisa? Ya. Baik. Bagi ya. Nah, untuk kelas 2, ibu juga akan bagi kertas tugas kalian. Namun, ibu mau kalian membentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Coba dibentuk dulu kelompoknya. Iya, baik. Sudah tersusun ya kelompoknya. Nah, ibu membagi tugas ini per kelompok. Coba kalian amati bentuk gambar pecahan ini. Kemudian kalian tuliskan nama pecahannya. Paham? Apakah paham? Dibagi ya. Iya, apakah kelas 1 sudah selesai? Baik, sudah selesai ya? Sudah selesai mengamati yang ada di sekeliling kita? Nah, coba ibu mau salah satu dari kalian menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk teman kita.
Selanjutnya, teman yang lain menyebutkan benda yang mati. Boleh? Siapa yang berani tunjuk tangan? Iya, coba ibu dengar apa aja benda yang mati? Iya, pintar sekali. Semuanya benar. Nah, tepuk tangan untuk wanita. Iya, banyak ya benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ibu mau kalian membuat satu kalimat yang bisa untuk contoh. Nah, misalnya dari benda mati itu kursi. Kursi. Coba kalian buat kalimat. Contohnya, kursi itu di depan kelas. Kursi itu di depan kelas. Iya. Iya, benar. Selain kursi, ada kalimat yang lain? Iya, benar. Papan tulis itu ada di dekat ibu guru. Papan tulis ada di dekat ibu guru. Pintar sekali. Kemudian contoh kalimat untuk benda yang hidup. Ada yang berani mengasihkan kalimatnya? Iya, pintar sekali. Kucing itu sedang melahirkan. Itu yang dikatakan kembang biak. Untuk kelas 2, ibu mau tanya sudah selesai semua? Apakah sudah selesai semua? Iya, baik. Coba ibu mau bertanya sama kalian semua kelas 2. Jika ibu memiliki roti, satu roti jika dibagi menjadi 3 yang sama besar, maka bentuk pecahannya apa? Iya, benar sekali. 1/3. Dari satu roti dipotong menjadi 3 bagian. Ya, satu disebut itu pemilang dan 3-nya itu adalah penyebut. Nah, coba untuk kelas 2, boleh salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk anak kelas 2. Iya, bagus ya. Berarti kalian semua sudah paham tentang pecahan. Selanjutnya, untuk kelas 1, ibu mau sekali lagi kalian menyebutkan benda-benda hidup lainnya. Coba satu orang saja. Iya, benar. Contohnya seperti binatang kambing. Kemudian tumbuhan, iya, pohon rambutan. Benar, tidak salah ya, semua benar. Ya, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita yang pertama dapat mengetahui benda hidup, benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, untuk kelas 2, kita bisa memahami tentang pengenalan pecahan. Jadi kita bisa tahu pecahan-pecahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kelas 1 juga bisa paham mana benda mati dan mana benda hidup yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa membedakan. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, khususnya untuk kelas 1? Apakah sudah paham mengenai tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita? Paham ya? Nah, untuk kelas 2, apakah sudah paham untuk mengenai pecahan? Alhamdulillah. Nah, sebelum pulang, ibu mau kalian, khususnya di kelas 1, menuliskan benda hidup dan benda mati yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, yang ada di sekitar rumah kalian. 5 contoh saja. Nah, yang untuk kelas 2, ibu mau kalian mengerjakan tugas atau PR yang dibagikan ini sebagai bentuk evaluasi atau ibu tahu di mana sampai di mana pemahaman kalian mengenai pecahan. Bisa. Lalu untuk tugas kalian ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.